saudaraku yang memuliakan, alhamdulillah pada kesempatan ini kita akan mulai pertemuan kita di bulan Sya'ban, ya. Di mana bulan Sya'ban ini bulan yang sering kemudian kita lewatkan. Padahal Sya'ban ini sesuatu yang kemudian harus kita jaga, sebagaimana kita menjaga Rajab, menjaga Ramadan. Kenapa? Karena sebagaimana dikatakan oleh Rasulullah SAW, bahwa Sya'ban justru adalah bulan di mana amal-amal kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku yang memuliakan, tentu inilah yang kita tunggu-tunggu, di mana bahkan Rasulullah ketika masuk bulan Rajab itu beliau berdoa, walaupun hadis ini hadis yang didoibkan oleh sebagian ulama, yaitu doa Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Artinya, ya Allah, berkailah kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami ke bulan Ramadan. Hari ini kita sudah di bulan Sya'ban, maka bersyukur, mudah-mudahan kita sampai di bulan Ramadan. Dan satu hal yang ingin saya Al-Fakir ingatkan, bahwa ketika kita sampai ke bulan Sya'ban, ke bulan-bulan berikutnya, satu hal yang harus kita sadari bahwa kita ini sedang menuju pada satu titik akhir yang namanya kematian, dan umur kita selalu berkurang. Di mana kalau kita kaitkan dengan surat Al-Asr yang pastinya kita sudah sama-sama hafal, di mana Allah bersumpah wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Demi waktu, sungguh kata Allah, di situ ada inna dan lam taukid. Sungguh benar-benar manusia itu ada dalam kerugian. Pertanyaannya, kenapa Allah mengatakan manusia itu merugi? Sebagaimana dulu orang-orang Arab yang mereka sebagiannya adalah para pedagang. Pagi-pagi mereka datang ke pasar, dan menjelang pulang di sore hari mereka akan menghitung hasil jualannya apakah untung atau rugi. Allah selalu menegaskan bahwa kerugian bagi manusia hakikatnya bukan itu, bukan ketika kemudian dalam konteks bisnis, ya itu rugi. Tetapi manusia yang rugi adalah ketika manusia yang kemudian kalau kita kaitkan dengan pemahaman orang Arab saat itu, termasuk hari ini, di mana yang namanya rugi adalah berkurangnya modal. Seorang pebisnis ketika dia punya modal 100.000 misalnya, berjualan sayuran, bawa ke pasar. Dari pagi dia bawa ke pasar sampai siang, kemudian dia dapatkan. Ternyata uang dikumpulkan kurang dari 100.000, maka itulah rugi. Pertanyaan, Pak, yang dimaksud dengan rugi dalam konteks ayat ini, kenapa Allah mengatakan manusia itu merugi? Karena manusia punya modal. Modalnya apa? Waktu, umur. Di mana setiap hari, bahkan setiap jam, setiap menit, setiap detik, modal waktu manusia itu selalu berkurang. Maka tepat ketika Imam Hasan Al-Basri mengatakan, sebagaimana dikutip oleh Abu Nuaim Al-Asbahani dalam Hilya Al-Auliya, kata beliau, ya ibna Adam, innama anta ayyamun, kullama dhahaba yawmun dhahaba ba'duka. Engkau ini adalah kumpulan hari-hari. Ketika setiap hari berlalu, maka setiap itu pula sebagian dirimu hilang. Artinya apa? Artinya setiap saat modal waktu kita berkurang, dan itulah kerugian. Tetapi Allah kemudian mengecualikan orang-orang yang hilang waktunya, berkurang umurnya. Ketika apa? Umurnya digunakan dalam keimanan, ketaatan, dan saling menasihati. Illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Maka mudah-mudahan modal waktu yang tersisa, modal umur yang tersisa, kita manfaatkan supaya kita dikecualikan dari kerugian,
Walaupun hilang modal waktu kita, modal umur kita, tetapi diisi dengan hal-hal yang mendatangkan pahala luar biasa. Contohnya misalnya 1 jam modal waktu kita yang kita habiskan untuk baca Quran, insya Allah itu tidak rugi, bahkan memberikan keuntungan luar biasa. Karena kata Nabi, membaca Al-Quran 1 huruf akan dibalas dengan 10 kebaikan. Tapi kalau 1 jam kita gunakan sesuatu yang sia-sia, maka modal waktu kita berkurang dan kita tidak mendapatkan apa-apa. Apalagi ketika 1 jam itu kita gunakan untuk maksiat. Mudah-mudahan kita semua bisa memanfaatkan waktu kita sebaik-baiknya agar kita menjadi orang-orang yang beruntung.